Pas gue nengok, dia masuk lagi, kata dia gitu. Lu, mana ada setan yang bolong begini. Emang dia mau ngikutin kita kali ini ngerumpi di sini, enggak banget tuh. Dia pikir udah aman lewat sana daripada gue kepleset, kata dia gitu. Ya udah, maju dikit lewat lewat jalan yang berbatu. Pas dia mau belok, ya otomatis Balik lagi di cerita hororku bersama gue Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Senang banget gue bisa share video cerita horor kali ini. Bertemu dengan kalian lagi tentunya yang sudah subscribe channel cerita hororku. Terima kasih juga nih yang udah nonton videonya atau klik videonya. Semoga kalian tambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, di video kali ini gue bakal kasih atau share voice note dari seseorang yang menceritakan cerita horor temannya, yang dimana temannya ini suka banget atau sering banget ngeliat hal-hal seperti itulah, makhluk halus lah, ya bisa dibilang kayak indigo gitu. Dia lagi ngumpul sama temen-temennya, terus temen-temennya tuh cerita-cerita lah, kayak cerita-cerita dia pernah lihat ini, pernah lihat itu, hal-hal goib lah, makhluk-makhluk halus gitu. Gue gak pakai lama, gue bakal langsung share voice note-nya. Jadi gue di sini nggak cerita ya, jadi cuma gue share voice note-nya aja biar kita sama-sama dengerin voice note cerita horor dari seorang perempuan yang dia ini indigo. Langsung aja cerita hororku dimulai. kali ini gue mau cerita tentang tetangga gue yang kerap melihat penampakan. Gak siang, gak malam, gak sore. Kalau emang dia kelihatan kalau matanya, pasti dia ngeliat. Pada siang nih, gue siang nih ngopi nih ceritanya. Ngopi di warung samping rumah gue. Mama kan kadang suka nongkrong aja di warung situ kan. Terus saya benah rumah, kita nongkrong, ngobrol gitu. Ini siang bolong kita ngobrol nih di situ. Tiba-tiba si Anti kaget. Siapa itu? Katanya gitu. Kayak gue ngeliat anak kecil dah. Tapi balik lagi, kata dia gitu. Apaan sih? Gue bilang gitu. Iya Wir, kayaknya anak kecil gitu di belakang rumahnya si Eca, kayak dia gitu. Ya iyalah, paling bocah pada main petak umpet kali di belakang. Oh, kali ya bocah, kata dia, pada main petak umpet. Tapi kok itu kayak cuma ngintip doang Wir. Pas gua nengok, dia masuk lagi, kata dia gitu. Lu, mana ada setan yang bolong begini. Emang dia mau ngikutin kita kali ini ngerumpi di sini, enggak gitu. Mungkin kata dia gitu. Pasti dia mau ngikutin kita ngerumpi di sini nih, kata si Anti. Ya udah, tapi gue penasaran nih gue samperin tuh ke belakang rumah saya Cak. Gue pikir, masa iya sih bocah pada main di belakang. Ini kan kebun, terus rumputnya juga udah tinggi-tinggi. Ya kalau misalnya setan masih yang bolong mah nggak mungkin ya ada. Tapi kalau misalnya ular mah ya ngeri-ngeri sedep. Orang rumputnya udah tinggi-tinggi. Gue pikir begitu. Udah gue samperin tuh, gue lihat ke belakang. Lihat asli sepi, kagak ada anak-anak, Nah mati gue, sih nanti membual aja dia. Mana ada bocah di belakang. Gue balik lagi tuh samperin dia jalan.
Nggak ada bocah di belakang. Tapi jam segini mana ada sih bocah pada main di belakang situ. Orang banyak rumput-rumput juga loh, nggak mungkin lah bocah di belakang. Kalau gitu ya sama dia. Iya ya, kata dia gitu. Nah terus tadi siapa dong? Nih gue jawab, mana ketehe? Mata lo aja seliwer kali. Nggak ngeliat apa-apa, udah bilang ngeliat lo. Gue gitu, serius Wir, ngapain sih gue bohong, kata dia gitu. Udah udah amat, gue gitu. Kita ngopi lagi, nggak ngobrolin si penampakan bocah pakai baju hitam tadi lagi. Kita ngobrolin yang lain. Terus udah tuh kita mengabaikan cerita itu, lanjut ceritanya si Anti melihat penampakan kedua. Jadi si Anti ini pulang senam. Itu pulang senam malam, kira-kira jam 9 lewat 10, jam 9.30, setengah 10 lah. Terus malam itu kan gerimis, habis hujan gitu, pokoknya jalan tuh becek. Si Anti mau lewat kebun ceritanya nih, gaya-gayaan lewat kebun. Tapi gak jadi, kata dia, gak jadi. Akhirnya gue mutusin lewat jalan satunya lagi, karena gue takut lewat kebun situ pasti licin karena masih tanah. Lewat itu jalan satu lagi yang udah ada banyak-banyak batunya. Tapi tantangan dia lewat situ, dia harus ngelewatin pohon gandaria yang gede banget tuh. Dia pikir udah aman lewat sana daripada gue kepleset, kata dia gitu. Ya udah, maju dikit lewat lewat jalan yang berbatu. Pas dia mau belok, ya otomatis dia harus ngelewatin si pohon gandaria tuh kan. Mata dia sih lurus aja ke depan gitu, nggak nengok-nengok kanan kiri, enggak, lurus. Cuma di ujung mata itu dia tuh kayak yang ngerasa ada orang berdiri di samping pohon gandaria gede tinggi, pakai jubah warnanya hitam atau coklat gitu, kata dia, soalnya kan gelap nggak kelihatan. Cuma gue ngerasa aja kayak ada orang gitu kan berdiri gede gitu. Batin gue, siapa ya? Masa iya Bang Udin? Gak mungkin lah Bang Udin malam-malam mana habis hujan di pohon gandaria. Ngapain juga dia kurang kerjaan di pohon gandaria ya kan? Akhirnya udahlah bodo amat, dia pulang tuh. Tapi dia penasaran, berhenti di warung. Dia nengok ke belakang. Set, itu Bang Udin, kata dia gitu. Nah, yang di pohon gandaria siapa? Jadi si Bang Udin ini emang sering kali nongkrong di belakang rumahnya. Suka ngadem lah gitu, ngerokok gitu sampai jam 12 malam, jam 1. Kadang dia suka nongkrong di situ mantau empangnya dia kan. Nah, terus kalau dia pikir kalau misalnya emang iya tadi Bang Udin yang ada di pohon gandaria, jalan menuju rumahnya aja dari pohon gandaria lumayan lah jaraknya. Kalaupun gue harus merhatiin dia jalan, ya harusnya gue ngelihat dia jalan dari pohon gandaria ke rumahnya. Ditambah lagi tipenya si Bang Udin ini jalannya itu lamban, gak kayak orang-orang gitu kayak cepet gitu, sigap. Ini lama gitu jalannya dia. Gak mungkin juga dia tahu-tahu udah ngerokok aja di situ kan, kata si Anti nih. Tapi lagi dia nggak mau kepikiran gitu. Udahlah, udah amat, kata dia. Terus saya pulanglah dia tuh, pengen buru-buru istirahat kan ceritanya. Gue malas mikir ke situ, ntar gue nggak bisa tidur, kata dia. Akhirnya udah selesai. Nah, kayak ini si Anti ini modelannya kayak nggak kapok-kapok gitu. Kayak yang dia ngelihat sesuatu tapi bodo amat paling itu halusinasi gue aja gitu. Lagi-lagi dia nongkrong nih di kebun, di depan pohon bambu. Di depan pohon bambu dekat rumah gue itu kan dibuatin kayak model-modelan gazebo gitu, saung-saung buat emak-emak pada
ngobrol, pada nongki di situ sambil ngopi, ngadem-ngadem lah kalau siang gitu kan. Tapi ini si Anti sama si Eca malam-malam ngobrol sampai lupa diri, lupa waktu dia di situ. Sampai jam 11 malam nih ngobrol. Di tengah obrolan si Anti ngedengar suara kretek, kretek gitu kan ya. Bukan kretek abal-abal ya, tak gitu kayak suara kayu di klepekin gitu. Dia nanya sama si Eca, teh, apaan itu ya? Kata si Anti, nggak tahu, biar aja apa, paling apaan, kata dia gitu. Terus nggak lama dia dengar suara kayu jatuh, kayu gede, kayak kayu gede gitu jatuh di samping apa, gazebo, dubuk gitu kan. Teh, apaan teh? Nah si Eca cuma ketawa doang, ngakak. Apaan sih lu Ellen? Si Eca kan suka manggil dia tuh Ellen. Apaan sih lu Ellen? Yang gak mungkin lah, apaan sih, paling tikus kali gitu. Tapi teh, suara kenceng amat ya, kata si Anti nih. Ah lu bisa aja digituin. Si Anti yang sambil pura-pura nurunin kakinya, dia ancang-ancang mau kabur, takut ada apa-apa. Tapi dia pura-pura nih depan si Eca, beres-beres. Teh, gue sambil beresin sendal kok ini. Lu mau kabur lu ya, kata si Eca gitu. Enggak, gue sambil beresin sendal. Terus sambil senyum-senyum tuh si Anti. Ngobrol lagi tuh kayak udah lupa tuh sama bunyi-bunyian yang tadi. Si Anti sambil ngobrol ngeliatin ke arah kandang sapi. Ke arah kandang sapi yang udah lama gak dipakai, sekarang dijadiin tempat penyimpanan kayu bakar. Nah di situ si Anti ini lagi-lagi ngelihat sosok berjubah. Ada 3 cowok berjubah putih. Dia liatin aja kan tuh orang-orang itu. Dia nggak cerita sama si Eca nih, karena kalau dia cerita takutnya si Eca kabur duluan. Jadi dia pengen dia duluan nih yang kabur. Si Eca mau bodo amat, belakangan deh, yang penting gue dulu nih ngelamatin diri. Diliatin itu orang apa bukan, gitu kan. Tapi makin dijelasin sama dia, makin diperhatiin tuh 3 orang itu kayak makin ngedeket gitu, jalan gitu. Terus teh ayo pulang, kata dia gitu. Tadi apa Ellen, kayak gitu, masih enak adem di sini, kata dia gitu. Ih teh udah malam, kata si Anti nih. Terus karena dia udah ancang-ancang mau lari, dia masih ngeliatin tuh 3 orang itu. Dia ngeliatnya kok kayaknya makin cepet jalannya, kayak pengen lari nyamperin mereka ngobrol di situ gitu kan. Akhirnya si Anti bener lari tuh, teh ayo teh cepet teh pulang. Ellen kurang ngajar dia, katanya gitu. Ngapain lo ninggal gue, jalan Ellen tuh sambil kesel kan ceritanya tuh si Eca nih, sambil ketawa ngakak tuh si Anti kabur. Teh Aisyun teh ayo pulang, katanya dia gitu. Si Anti ketakutan katanya. Saya sampai rumah udah tuh si Eca pulang, kurang ajar, lihat apaan sih lu Ellen, kata dia gitu. Besok aja, besok, kata dia gitu. Akhirnya udah tuh pada pulang. Besoknya si Eca penasaran, nanya lagi, teh kenapa sih tadi malam lari, katanya gitu. Teh gue ngeliat orang, gue pikir tuh orang habis pengajian, kata dia. Pakai jubah gue pikir pakai gamis gitu kan, orang habis pengajian, tapi berdiri aja di situ di kandang sapi, kata dia gitu. Tuh orang pada mau kemana dan dari mana gitu kan. Tapi lama-lama tuh kayaknya tuh orang ngeliatin ke arah kita ngobrol teh. Orangnya gede teh, gue sampai gak ngeh itu orang dari mana. Oh itu orangnya gede, tinggi, pakai jubah putih, kata dia gitu. Emang lu gak ngeliat teh, kata si Anti nih ke Eca. Enggak, gue gak apa-apa, orang gue lagi enak ngobrol, tinggal, kata dia gitu. Ih itu bener teh, dia tuh nyamperin orang, tiga orang tuh nyamperin kita mau ngobrol. Lah tahu-tahu gue pas lagi ngerapiin sendal, itu orang kan gue nunduk aja tuh, gue nggak mau ngeliatin lagi. Tahu-tahu kayak mau lari ke arah kita, ya gue kabur.
beneran lu nggak ngeliat teh, kata si Anti kayaknya. Cak, kagak, sumpah Ellen gue gak ngeliat apa-apa, lunya aja yang halu aja lu kerjaan lu, kata dia gitu. Ya ampun sumpah teh, demi Allah gue mau ngeliat begitu teh, kata dia gitu. Ah bisa aja lu bilang aja mau pulang, emang lu ngantuk, kata dia gitu. Enggak teh, beneran teh, gue mau ngeliat itu asli, kata dia gitu. Udah tuh pada ketawa kan ya, ngeliat inget kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Dan ngakak, gue aja dengarnya ngakak ya kan, kebetulan gue juga di situ, jadi gue dengar ceritanya. Nah terus ada lagi tuh cerita nih, ini cerita mah baru nih, anget banget lagi, baru 15 Oktober kemarin. Jadi si Anti ini lagi bikin acara nih, acara hitanan anaknya. Nah malamnya ini dia mau bantuin kakaknya di atas, karena sama kakaknya nggak boleh, dia tidur kan, habis isya tuh dia tidur tuh. Tapi begitu 3:30 pagi dia kebangun, ngecek tuh kakaknya di atas, di lantai 2 rumahnya, karena masaknya di atas kan. Terus begitu sampai atas, teh gue bantuin apa nih, kata dia. Nggak usah, kata kakaknya, gue bantuin ini ya, iris-iris, kata gitu. Nggak usah, gue riwah kalau dibantuin, kata kakaknya gitu. Udah lu sini aja temenin gue ngobrol gitu. Oh kata dia gitu. Terus saya sambil bengong ngeliatin ke arah kebun lagi nih. Emang dasar blow on masih aja diliatin kan ya kan, ke arah kebun gitu kan diliatin. Dia taunya dia ngeliat lagi nih anak kecil, tapi kali ini anak kecil ini pakai baju hijau, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Anjir serem banget ya, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Coba kalau gue yang ngeliat mah buncuk dah, gue udah kabur itu mah. Terus udah gitu gini, ih teh, kata dia gitu, gue mau turun aja kata dia gitu. Lu ngapain sih turun, bukannya temenin gue ngobrol, kata si kakaknya nih. Ih teh, kata dia gitu, kakinya udah turun nih ke bawah satu. Ngapain sih turun, di sini aja lah temenin gue ngobrol, daripada lu di bawah gitu. Ih siem teh, kata dia gitu, takut teh, kata dia gitu. Apaan sih, kata kakaknya, lu ngeliat apa emang? Akhirnya diceritain tuh dia ngeliat apa di situ barusan. Kata si kakaknya nih, dia bilang, alah udah, biar aja, gue. Ih teh, tapi gue ngeliat jelas nyamping gitu, dia terbang dari empang ke pohon gandaria, kata dia gitu. Lu salah lihat kali. Ya Allah sumpah itu mak, kata dia pakai baju hijau teh, nggak ada tangan, nggak ada kaki, itu melayang aja ke arah pohon gandaria. Udah bikin iseng aja loh, kata kakaknya. Udah masing-masing aja berdoa aja, emang kita lagi mau hajatan, mau acara, pasti ada aja gangguannya emang, kata kakaknya gitu. Emang gitu, kata si Anti nih. Terus ya udah, akhirnya mau nggak mau dia nemenin kakaknya, dia tuh nurut aja sambil baca-baca, kata dia. Gue nemenin kakak gue di atas, gue sambil baca-baca aja, kata dia gitu. Ya udah sampai pagi lah tuh dia di atas tuh, sampai acara kelar dah pokoknya. Nggak ada kejadian apa-apa sih, dia cuma ngeliat kayak gitu doang. Ada lagi satu cerita, ini yang kocak banget dah, gue aja ngakak kayak dengernya. Jadi nih dia punya ponakannya punya cowok, tinggal tuh ngontrak di belakang rumahnya. Nah terus si cowoknya ini kebelet buang air tengah malam nih, 1:30. Ya olah apesnya lagi, di rumahnya dia itu air mati, gak ada air tuh di kontrakannya. Keluar dia, mungkin dia ke musola atau kemana gitu kan, penting dia bisa setoran gitu. Keluar dari rumahnya, selesai buang air, dia balik pulang ke rumah. Cuman kok perasaan dia kayak ada yang ngikutin di belakang. Dia pengen nengok, takut. Akhirnya penasaran, dia nengok juga. Ternyata ada di atas, terbang gitu kan ya, gluk gitu kan, kayak orang suara kain terbang gimana sih. Akhirnya dia nengok ke atas, ya ampun dia lari tuh kenceng banget tuh, sampai nggak nengok lagi, kenceng sampai ke rumahnya dia.
masuk bantuin itu, jeder, kata dia. Tapi yang bikin dia aneh itu kain si Kunti itu nyangkut. Kain Kunti itu nyangkut di pintu rumahnya dia. Kan dia sampai stres gitu katanya. Sampai gemeteran, dia panas dingin. Nahan pintu biar supaya dia nggak masuk. Kata si Anti gini, "Alah, mana bisa kuntilanak begitu?" Katanya gitu. "Ya Allah teh, sumpah," gitu. "Ya ngapa lu kagak tarik aja kainnya?" Kata si Anti. "Gimana mau narik teh, orang saya nyungsep, saya mana sempet sih narik-narik begituan, lagian saya juga lagi ketakutan," kata dia gitu. Pada ketawa tuh dengar ceritanya. "Aneh amat si Kunti, kainnya nyangkut ke pintu," kata gitu. "Iya teh, mana kainnya kotor banget, tanah mulu, dekil, habis main di mana itu Kunti," kata dia gitu kan ya. Terus akhirnya ya udah tuh, dia mungkin kayak ketiduran gitu kali di pintu rumahnya dia itu. Pas dia bangun kainnya udah nggak ada. Bangun lah tuh dia mandi kerja gitu, dia cerita udah nggak ada. Tahu-tahu emang kainnya tuh udah nggak ada, gue lihat, kata dia gitu. Menurut lu si Kunti ini nyamperin dia, ngikutin dia sampai rumah, kenapa dah? Dia belum cebok karena dia boker di rumahnya si Kunti, apa karena dia belum bayar 2.000? Nah, gimana tuh cerita horor atau pengalaman horor si teman dari yang share voice note-nya ke gue ini? Dia pernah beberapa kali lah dia melihat makhluk halus itu. Dan yang terakhir agak lucu juga ya, kain si kuntilanaknya nyangkut di pintu. Itu ya gimana tuh menurut kalian? Dan si yang share voice note-nya juga kan nanya tuh, kenapa si ponakan sepupunya itu dikejar-kejar kuntilanak? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, kenapa tuh kuntilanak tuh ngejar-ngejar si sepupu ponakannya itu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video channel cerita hororku. Jangan lupa juga harus di subscribe ya, biar gue makin semangat membuat cerita-cerita horor lainnya. Gue Ardan pamit, terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.